This meeting is being recorded. Baik, pada hari ini kita akan mulai belajar pendidikan kewarganegaraan atau disingkat dengan PPKN. Nah, pendidikan kewarganegaraan ini adalah sebagian besar soalnya itu adalah teori. Jadi jawabannya itu berupa pilihan ganda. Otomatis sebenarnya kadang-kadang siswa menganggap remeh mata pelajaran ini sehingga menomorduakan. Padahal ini juga merupakan syarat kelulusan. Nah, PPKN ini memang hanya memilih A, B, C, D. Tetapi kalau misalkan pilihan Anda tidak tepat, maka poin Anda akan 0. Sayang kalau misalkan mata pelajaran ini Anda tidak lakukan menjawabnya dengan serius. Ya, jadi pada hari ini saya akan memberikan materi tentang bagaimana caranya menjawab soal pendidikan kewarganegaraan untuk UPK maupun ujian sekolah, sehingga Anda bisa lulus dari mata pelajaran tersebut. Kita mulai dari soal yang pertama. Di sini ada soal pilihan ganda. Ya, jadi Anda diminta untuk menjawab soal tersebut. Pilih hanya satu. Makna yang nomor satu ya. Makna yang terkandung dalam alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah A. Pengakuan hak asasi manusia oleh negara. B. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. C. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. D. Perjuangan bangsa Indonesia yang belum berakhir. E. Pengukuhan kembali atas pernyataan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, kira-kira jawabannya apa? Ini Anda masih ingat ya, pembukaan UUD 45 terdiri dari beberapa alinea. Nah, saya akan coba membahasnya terkait dengan jawaban ini, pertanyaan ini ya. Ada di halaman 12, bentar. Bentar ya. Nah, kalau misalkan Anda masih ingat dulu waktu SD ya, suka dibacakan. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu biasanya setiap upacara dibacakan. Nah, saya hanya akan memberikan intisari dari pembukaan UUD 45 tersebut. Baik, intisari dari pembukaan UUD 45 itu ada alinea pertama. Apa sih isi dari alinea pertama? Isinya itu ada 4 poin. Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan, kemudian pernyataan subjektif bahwa bangsa Indonesia untuk menentang dan menghapus penjajahan di atas dunia. Kemudian pernyataan objektif, kemudian yang terakhir adalah pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa Indonesia untuk berdiri sendiri. Nah, di alinea pertama ya, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Alinea pertama. Kemudian ini alinea kedua. Dan perjuangan pergerakan seterusnya. Di alinea ketiga apa? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas,
maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ya. Nah, berdasarkan kepada isi dari alinea ketiga, maka jawaban yang tepat adalah yang mana kira-kira? Jawaban yang tepat adalah yang E. Ya. E. Berarti pengukuhan kembali atas pernyataan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Indonesia. Oke, itu jawaban yang nomor 1. Kemudian yang berikutnya, salah satu bentuk pengamalan pokok pikiran pembukaan UUD 45 Republik Indonesia alinea ketiga adalah, nah di sini apa sih pokok pikiran yang ada dalam pembukaan UUD 45 alinea ketiga? Di sini pilihannya adalah A, tidak melakukan diskriminasi dengan sikap merendahkan harkat orang lain. B, mendukung terwujudnya sistem pemerintah negara berdasarkan kedaulatan rakyat. C, keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajahan. D, belajar dengan tekun sebagai dukungan atas terwujudnya tujuan negara. E, memahami bahwa kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan, tetapi harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Hati-hati ya, pada saat menjawab PPKN, itu jawabannya hampir agak-agak mirip antara A, B, C, D, E. Kadang-kadang membuat kita bingung mana jawaban yang tepat. Sebenarnya masalahnya adalah kalau pernah Anda mengingat-ingat apa isi pembukaan UUD 45, otomatis Anda bisa menjawab. Tetapi kalau sekiranya Anda tidak mengingat dengan jelas, maka Anda akan sulit untuk menjawab. Nah, yang di sini adalah alinea ketiga. Ya, alinea ketiga. Otomatis kalau misalkan Anda ingin alinea ketiga, maka Anda harus mengingat kembali bahwa alinea ketiga itu isinya itu adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, berdasarkan hal tersebut, nah, di dalam alinea ketiga, intinya itu adalah pokok pikiran di dalam alinea ketiga setelah tadi kita bacakan ya, bahwa negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Ya, jadi yang berkuasa di dalam suatu negara itu adalah rakyat. Jadi rakyat yang akan menentukan kemana arah negara tersebut. Itu negara yang berkedaulatan rakyat. Jadi semuanya berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Nah, apabila kita ingin kembali terhadap jawaban yang tepat untuk soal nomor 2, ya, jawabannya yang mana? Berdasarkan pokok pikiran tadi, jawaban yang tepat adalah yang B. Mendukung terwujudnya sistem pemerintahan negara berdasarkan kedaulatan rakyat. Jadi kalau ada yang namanya pemerintah, itu semua bisa dilakukan berdasarkan kedaulatan rakyat. Jadi yang paling berkuasa di negara itu adalah rakyatnya. Oke, itu jawaban nomor 2. Berikutnya yang ketiga. Pokok pikiran pertama pembukaan UUD 45 menyatakan bahwa, nah di dalam UUD 45 itu di pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Oke. Perwujudan sikap yang mendukung dan sesuai dengan pokok pikiran yang pertama adalah, ya. Jadi saya akan mengutip kembali pokok pikiran yang pertama pada saat Anda membacakan UUD 45. Ya. Jadi yang pikiran yang pertama itu adalah bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu ya yang alinea pertama itu. Nah, kira-kira berdasarkan alinea tersebut jawabannya yang mana? Apakah yang A, pemerintah memberikan jaminan kesehatan? Enggak ya, enggak gitu ya. B, masyarakat terbiasa untuk memecahkan masalahnya dengan musyawarah? Bukan konteks itu. Kemudian C, para pemuda
masyarakat Indonesia masih ada yang percaya terhadap benda-benda pusaka? Wah, sama sekali enggak ya. Enggak ada yang bicara tentang itu. Kemudian D, para pemuda dari berbagai suku dan bangsa dan agama menggalakkan kembali kegiatan peringatan HUT RI dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Betul seperti itu? Pemerintah memberikan program pendidikan gratis kepada anak-anak usia sekolah dasar. Kira-kira yang mana jawabannya? This meeting is being recorded. Nah, baik. Jawabannya adalah, jadi pokok pikiran yang pertama itu adalah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas azas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi adil kepada seluruh masyarakat Indonesia. Nah, pokok pikiran ini menempatkan negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara menurut pengertian ini menghendaki persatuan intinya. Jadi negara menginginkan adanya persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah satu dasar negara yang tidak boleh dilupakan. Jadi sikap yang baik yang mendukung dan sesuai dengan pokok pikiran pertama adalah para pemuda dari berbagai suku dan agama menggalakkan kembali kegiatan HUT RI dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Nah, dalam konteks ini adalah konteks persatuan. Makanya di sini ada kata para pemuda dari berbagai suku dan agama. Maka jawabannya adalah yang D. Nah, oke. Jadi jawabannya itu adalah yang D. Nomor 4. This meeting is being recorded. Yang keempat, Pancasila sebagai sumber nilai memiliki makna. Apa sih makna dari Pancasila? Anda kan mengenal Pancasila. Panca, lima, sila itu dasar. A. Konsensus mayoritas warga negara mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila. B. Sikap masyarakat menjadi landas dalam mengembangkan nilai-nilai Pancasila. C. Gagasan tentang nilai-nilai Pancasila ditentukan secara mutlak untuk enggak juga ya. Baik, kita lanjutkan. Berarti jawabannya itu yang D. Nilai kerohanian dalam Pancasila menjadi sumber pengamalan bagi generasi muda. Ya. Jadi ini maknanya, makna Pancasila itu adalah sebagai ideologis. Kemudian yang E, seluruh tatanan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara menggunakan Pancasila. Kira-kira jawabannya yang mana? Yang paling masuk akal di sini adalah yang E. Ya, karena di sini disebutkan Pancasila sebagai sumber nilai. Ya. Jadi benar-benar sumber dari nilai. Nilai apa saja? Berarti seluruh kehidupan masyarakat, baik masyarakat, bangsa, dan negara itu akan menggunakan Pancasila. Itu jawabannya adalah yang E. Baik, kita lanjutkan soal yang kelima. Sila kelima. Apa sila kelima? Anda masih ingat? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi inti dari keadilan sosial itu tidak membeda-bedakan. Tidak ada tuh yang namanya orang yang memiliki jabatan dapat fasilitas lebih. Tidak. Jadi seluruh anggota masyarakat memperoleh fasilitas, baik fasilitas yang berhubungan dengan kesejahteraan, fasilitas berhubungan dengan persamaan kedudukan dalam hal hukum. Nah, itu harus sama. Ya, itu baru disebut sebagai keadilan. Nah, mengandung arti bahwa negara hendak mewujudkan keadilan sosial yang merata demi tersapainya kesejahteraan rakyat Indonesia. Berarti seluruh masyarakat, baik level menengah, atas, bawah, itu memiliki hak dan proporsi yang sama di depan hukum. Nah, berikut ini adalah contoh sifat pemerintah yang biasa mendukung terwujudnya keadilan sosial. Nah, kira-kira sifatnya apa? A. Pemerintah memberikan kredit lunak kepada pengusaha. Enggak ya. Ini hubungannya dengan kesejahteraan. Ya. B. Menaikkan pajak demi roda perekonomian nasional. Tidak. Ini berhubungan dengan ekonomi. Tetapi tentunya ekonomi juga harus bersifat adil ya, perlakuan terhadap masyarakat. C. Pemerintah menarik investor asing untuk pertumbuhan nasional. Enggak ya. Ini bukan konsep keadilan. Yang D, Pak. Pemerintah membangun sarana-sarana umum di berbagai pelosok negeri pemerataan pembangunan. Nah, jadi jawabannya itu Yang D. Yang D. Dan E, pemerintah mendirikan gedung-gedung pencakar langit dengan
tujuan membangun kota metropolitan, tidak. Yang pencakar langit itu bukan rakyat kecil. Yang menikmati gedung pencakar langit itu adalah golongan atas, ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang D. Sarana umum berbagai pelosok negeri masyarakat, seperti membangun WC umum, kemudian membangun irigasi, kemudian membangun fasilitas pertanian, ya, kemudian menyebarkan para tutorial untuk petani-petani yang butuh konsultasi tentang bagaimana cara bercocok tanam itu secara merata di seluruh tanah air. Nah, otomatis jawabannya adalah yang D. Baik, kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Jadi, kunci untuk menjawab soal ujian Pancasila atau PPKN itu Anda paling tidak harus mengingat. Yang pertama, isi daripada Undang-Undang Dasar 45 pembukaan. Ya. Kedua, poin-poin dari UUD 45. Pasal. Ya, itu saja coba Anda pelajari. Kemudian butir-butir Pancasila. Itu saja. Nah, biasanya di modul itu saya sudah cantumkan itu. Ada pembukaan UUD 45, ada isi UUD 45, kemudian Pancasila dan butir-butir Pancasila. Jadi pada saat Anda menghafalkan kira-kira, oh teksnya begini, kira-kira pengamalannya seperti ini ya. Oh teksnya begini, kira-kira pengamalannya seperti ini ya. Misalkan ketuhanan yang Maha Esa. Oh itu konteksnya itu. Pengamalannya kira-kira apa ya? Oh berarti di negara kita itu bebas melaksanakan kewajiban agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian tidak ada juga paksaan dalam memilih agama. Oh itu prakteknya. Jadi bandingkan antara statement dengan praktek yang ada di masyarakat. Gitu. Soal nomor 6. Ya. Soal nomor 6. Nah, pada kenyataannya, suatu negara pasti memiliki sebuah konstitusi yang mengatur tentang praktik kehidupan negara dan melindungi segenap hak-hak azazi warga negara. Konstitusi itu seperti hukum ya. Jadi semuanya diatur. Misalkan kalau ada yang mencuri, otomatis hukumannya seperti apa. Kemudian konstitusi merupakan objek penting yang terkandung dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Karena konstitusi A mengatur penerapan pemisahan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara. Sebenarnya ini ada di UUD ya. Kemudian B, mengatur bagaimana penyelenggaraan pemilu dan demokratis. Benar ada sih, gitu ya. Tetapi kan yang di sini konteksnya itu adalah berkenaan dengan hak-hak azazi warga negaranya. Ya. Kemudian C, merupakan kesepakatan mayoritas pemegang suara terbanyak di parlemen. D, menjamin terpenuhinya hak-hak azazi dari warga negaranya. E, merupakan kesepakatan tentang format kelembagaan organisasi negara. Nah, di sini jawabannya adalah yang E. Jadi, konstitusi itu adalah kesepakatan tentang format kelembagaan organisasi suatu negara. Jadi, kesepakatan bersama. Jadi, kalau orang atau satu lembaga atau satu pihak tertentu yang berusaha untuk melakukan suatu kegiatan dan yang bertentangan dengan konstitusi, berarti dia menentang terhadap format kelembagaan organisasi suatu negara. Nah, itu tidak sesuai. Berarti jawabannya adalah yang E. Nah, di sini Anda hati-hati. Ada statement yang agak-agak mirip, misalkan melindungi hak asasi warga negaranya. Nah, orang akan cenderung untuk memilih yang D. Ya, orang akan cenderung untuk memilih yang D. Kenapa? Oh, karena ada ini. Kemudian di sini juga ada hak-hak azazi. Tidak, jawaban yang benar itu adalah yang E. Oke? Kemudian yang ke-7. Pergerakan dan kesadaran nasional bangsa Indonesia akhir abad ke-19 berkembang dengan pesat. Ketika para elit intelektual mengembuskan rasa kebangsaan melalui media massa, jadi majalah dan koran. Berdasarkan ilustrasi tersebut, faktor internal pendorong kesadaran nasional adalah, nah di sini ada kata-kata para elit intelektual. Elit intelektual itu adalah kaum terpelajar.
Ya, berarti jawabannya kenapa ada kaum terpelajar? Karena A, ada kesamaan nasib, B, ada kemajuan pendidikan, C, ada politik etis Belanda, D, ada kesamaan cita-cita, E, ada pertambahan penduduk. Jawabannya adalah karena adanya kemajuan pendidikan, sehingga adanya kesadaran nasional, ya, dan memunculkan elit intelektual. Itu hasil dari kemajuan pendidikan. Oke, mudah ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Kemudian yang berikutnya C. Sebagai seorang pegawai negeri sipil, ya, Gary tidak pernah menolak penugasan pemerintah. Misalkan dia suka ditugaskan di manapun, di Papua, di mana di Sumatera Utara, ya pokoknya dia tidak pernah menolak. Dimanapun ia ditempatkan, ia siap melaksanakan tugas dengan penuh semangat. Sikap yang ditunjukkan Gary dalam ilustrasi tersebut didorong oleh semangat apa? A. Patriotisme, B. Eksklusivisme, C. Ekstremisme, D. Calvinisme, dan E. Nasionalisme. Jawaban Nasionalisme. yang E. Nasionalisme. Kenapa? Karena dimanapun dia berada, baik dari Sabang maupun sampai Merauke, itu merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Nasional. Ya, jadi sifatnya nasional. Jadi jawabannya adalah yang E. Mudah ya? Kemudian yang nomor 9. Karena kalah dalam pemilu, salah satu calon peserta pilkada menggerakkan massa, melakukan penyanderaan terhadap pendukung kelompok lawan politik. Ya, misalkan di daerah kamu ada pemilihan gubernur, ternyata ada yang kalah. Nah, kemudian sekelompok orang yang kalah ini menyandera kelompok lawan yang menang. Gitu. Nah, tindakan salah satu calon peserta pilkada ini jelas merusak rasa kebangsaan karena didorong oleh sikap apa? A. Chauvinisme, B. Sukuisme, C. Rasisme, D. Ekstremisme, E. Etnosentrisme. Ekstremisme. Ekstrim. Kenapa? Karena yang dilakukan itu adalah sesuatu yang sifatnya ekstrim. Ekstrim. Itu berlebihan, ya. Jadi berlebihan. Otomatis jawabannya adalah yang D. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nomor 10. Nah, jadi udah mulai jago nih ya menjawab. Berdasarkan kesepakatan amandemen ya yang dilakukan terhadap UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak serta-merta mengubah pembukaan amandemen itu perubahan ya. Jadi UUD itu sempat mengalami perubahan. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal tersebut dikarenakan apa? Hal tersebut dikarenakan A. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 45 merupakan hasil kesepakatan para pendiri bangsa. Betul. Betul sih isinya. Pembukaan UUD tahun 1945 memuat dasar filosofis yang mendasari seluruh pasal UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Betul. C. Pembukaan UUD 45 mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasal-pasal. D. Pembukaan UUD tahun 45 merupakan cermin kepribadian bangsa Indonesia. Dan E. Pembukaan UUD 45 merupakan penjabaran cita-cita bangsa Indonesia. Yang paling sesuai dengan konteks, karena di sini ada kata-kata amandemen yang dilakukan terus di situ dikatakan tidak serta-merta mengubah pembukaan UUD 45, yang paling ada konteksnya itu adalah yang B. Ya. Jadi pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat dasar filosofi ya yang mendasari seluruh pasal UUD 45. Oke. Jadi jawabannya itu adalah yang B. Baik, kita lanjutkan. Nomor 11. Dalam sistem pengelolaan keuangan negara kita, itu dikenal sebutan sumber keuangan pusat dan pendapatan asli daerah. Yang termasuk ke dalam pendapatan asli daerah adalah, jadi pemerintah itu bisa menggaji PNS, bisa membiayai kantor-kantor,
ya, bisa segala macam, ya, melakukan kegiatan pembangunan dan lain sebagainya, itu karena mereka punya pendapatan. Ya, seperti kamu bisa membangun rumah di Indonesia, kenapa? Karena kamu ada pemasukan. Sama pemerintah juga bisa membangun karena kalau ada pendapatan. Nah, yang ada dua pendapatan, ada pendapatan pusat, ya, pemerintah pusat, ada pendapatan daerah, ya, pendapatan daerah. Otomatis kalau pendapatan daerah ini digunakan untuk membangun daerahnya masing-masing, gitu, misalkan membangun jalan, membangun WC umum, membangun selokan, nah itu. Nah, dari mana uangnya dia untuk dapat membangun semua itu, gitu. A, apakah PPh, pajak penghasilan, B, PPN, ya, kemudian C, apakah subsidi dari pemerintah pusat, ya, jadi uangnya itu dari pemerintah pusat. D, bea cukai, kalau misalkan ada uang masuk, ya, misalkan Anda ngambil beli barang dari Indonesia kemudian untuk dipasarkan di Hong Kong, itu ada kena bea cukai. Kemudian E, pajak hiburan. Nah, karena di sini adalah konteksnya pemerintah daerah, maka yang benar itu adalah jawabannya yang pajak hiburan. Jadi kalau di kampung kamu di Jawa Timur misalkan ada bioskop, nah pada saat Anda membeli tiket, Anda sebagian uang yang mereka dapat itu dipakai untuk pajak, ya, atau Anda jalan-jalan ke kebun binatang misalkan di Jawa Timur. Nah, sebagian tiketnya itu juga ada pajaknya. Nah, dari pajak-pajak itulah kalau dikumpulin, misalkan di daerah Anda ada sekitar 100 tempat wisata, ada sekian 300 bioskop, otomatis kalau dikumpulin dipakai untuk pendapatan asli daerah. Oke, nah ini yang disebut dengan pajak hiburan. Baik, lanjut. Perhatikan pernyataan berikut. Nah, ini soalnya itu agak unik. Ya, ini hati-hati kalau misalkan Anda mendapat soal seperti ini. Ya. 1. Pelayanan bidang kesehatan. 2. Perencanaan pembangunan secara makro. Ya. 3. Penyelenggaraan pendidikan. Ya. 4. Penanggulangan masalah sosial. Itu kira-kira kebayang nggak sih? Pelayanan bidang kesehatan, yang Anda bayangkan adalah pelayanan puskesmas, ya. Jadi pemerintah memberikan layanan puskesmas, posyandu, oke. Kemudian perencanaan pembangunan secara makro. Makro itu yang sifatnya besar, kalau mikro itu kecil. Ya, ada direncanakan bahwa pemerintah akan membangun apa, misalkan membangun tol laut, ya. Yang ketiga, penyelenggaraan pendidikan, ya, sekolah dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, penanggulangan masalah sosial. Misalkan apa? Misalkan dalam suatu kota, kok banyak pemulung, misalkan masyarakat yang seperti itu. Nah, biasanya ditangani oleh pemerintah, gitu. Misalkan pemulung-pemulung ini dikumpulkan kemudian diberikan ke daerah, dikembalikan ke daerahnya masing-masing. Nah, itu penanggulangan masalah sosial. Nah, yang termasuk kewenangan pemerintah daerah ditunjukkan oleh nomor berapa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Yang satu, pelayanan bidang kesehatan. Nah, biasanya Pemda nih. Kalau di Jakarta Pemda DKI itu puskesmas, ya. Nah, ini oleh Pemda, pemerintah daerah. Nah, kalau pembangunan secara makro, misalkan secara besar-besaran ingin membangun misalkan jembatan dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera, itu bukan pemerintah daerah, biasanya pemerintah pusat. Berarti jangan pilih yang ada nomor 2-nya, ya enggak? Karena ini adalah pekerjaan pemerintah pusat. Kalau A bukan, karena ada angka 2-nya, ya enggak? Kalau B juga bukan, karena ada angka 2-nya. Bukan, karena ada angka 2. Kemudian di sini ada 3 dan 4. Nah, kalau penyelenggaraan pendidikan, itu sebenarnya penanggulangan masalah sosial itu sebenarnya juga penyelenggaraan pendidikan itu diatur kalau di daerah-daerah di dinas pendidikan. Nah, biasanya pelayanan bidang kesehatan dan penyelenggaraan pendidikan itu kewenangan pemerintah daerah. Ya. Jadi jawaban yang betul adalah yang B. Oke. Berikutnya adalah yang soal nomor 13. Oke, gampang ya kalau ada soalnya kayak gini. Pokoknya kalau yang nggak mungkin jangan dipilih. Wah, ini kayaknya nggak mungkin nih. Berarti jangan pilih yang ada angka 2-nya. Baik,
Berikutnya adalah soal nomor 13. Sebagai salah satu pendiri dari anggota ASEAN, Indonesia berperan aktif dalam mewujudkan tujuan berdirinya masyarakat ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community. Community. Ya, ada yang tahu nggak apa itu singkatan ASEAN? Association of Southeast Asian Nation. Jadi asosiasi yang mengumpulkan bangsa-bangsa di Asia Tenggara, ya. Nah, jadi di ASEAN ini tujuannya adalah berdirinya masyarakat ekonomi ASEAN, yaitu mendorong efisiensi dan daya saing di kawasan Asia Tenggara. Apa sih efisiensi, Pak? Efisiensi itu dengan modal sedikit Anda bisa mendapatkan sesuatu yang banyak, gitu. Nah, itu efisien. Jadi misalkan dengan uang sedikit Anda bisa dapat yang banyak, seperti ibu-ibu nawar lah. Nah, itu contoh. Kalau ibu nawar itu banyak uangnya sih sedikit, tetapi dia maunya yang banyak. Nah, itu sebenarnya efisien. Gitu. Apakah hanya uang? Tidak. Ya, ada kerja sedikit, tetapi dapatnya yang banyak. Itu efisien. Gitu. Nah, hubungan antara peran Indonesia dalam ASEAN dengan kesiapan dalam pembangunan nasional adalah, nah, ini kita lihat. A. Mencari produk dalam negeri yang sulit bersaing di pasar ASEAN supaya beredar di pasar domestik. Ya susah, nggak mungkin ya. Sudah di pasar ASEAN itu sulit, mau dipasarin domestik pula gitu kan. Domestik itu ya berarti kan di negara kita sendiri ya, di dalam negeri gitulah ibaratnya. Anda punya seperti itu. Jadi kalau produk itu sulit, Anda pasar. Kemudian yang B, memudahkan arus lalu lintas sumber daya manusia untuk keluar masuk negara anggota. Ini kan berhubungan dengan ekonomi ya. Tidak nyambung itu antara pernyataan ekonomi terhadap keluar masuknya lalu lintas tenaga kerja ya. C, meningkatkan kualitas sumber daya tenaga kerja yang siap bersaing di pasar ASEAN. Ya, meningkatkan kualitas sumber daya. Kemudian D, menjadi pasar terbesar untuk menarik kunjungan wisatawan mancanegara. Ya, E, menghindari persaingan bebas di antara produk-produk negara ASEAN. Baik, kalau Indonesia ingin berpartisipasi dalam hal ini, lihat. Di sini kan ada kata masyarakat ekonomi ASEAN. Berarti orang yang berada di Malaysia itu masyarakat ekonomi ASEAN ya. Orang yang berada di Thailand itu juga masyarakat ekonomi ASEAN. Otomatis dimanapun mereka bekerja, mereka bisa bekerja lintas negara gitu ya. Orang Malaysia bisa bekerja di Indonesia, orang Indonesia banyak yang bekerja di Malaysia, orang Thailand bisa bekerja di Indonesia. Cuman pada saat kita bisa bekerja atau orang-orang tersebut bekerja lintas negara, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Apa itu? Kualitas sumber daya tenaga kerja yang siap bersaing. Jadi kalau misalkan ada di negara kita banyak orang India, misalkan orang Malaysia yang masuk, sementara mereka jago-jago, sementara orang Indonesia sendiri itu tidak bisa bersaing, otomatis yang banyak bekerja itu adalah tenaga kerja asing, ya nggak? Nah, otomatis itu tidak bisa bersaing. Nah, oleh sebab itu, kalau misalkan Indonesia ingin punya peran dalam ASEAN dengan kesiapan dalam pembangunan nasional, otomatis Indonesia harus berupaya untuk meningkatkan kualitasnya sehingga bisa bersaing dengan negara-negara yang lain. Ya, sekarang ini kan banyak juga tenaga ahli IT yang masuk ke Indonesia dari India misalkan. Nah, kalau orang Indonesia tidak belajar komputer, tidak memacu memperbaiki kualitasnya, maka kita akan tergerus. Ya, seperti di Filipina, banyak orang Cina masuk ke Filipina. Ya, sementara orang Cina itu memiliki sertifikat, misalkan sertifikat memperbaiki pipa, dia punya. Nah, sementara kalau misalkan orang Filipina tidak pernah punya sertifikat, otomatis dia akan kalah dengan orang-orang itu yang masuk ke. Nah, jadi kita juga harus siap ya, kalau suatu saat negara kita akan membuka pasar untuk tenaga kerja asing untuk masuk ke Indonesia. Di samping kita bersaing dengan orang kita
kita juga bersaing dengan orang yang akan datang dari negara-negara asing. Ya, yang kayak tadi misalkan, Pak, saya ingin melamar masuk ke Bank Sentral Asia misalkan. Nah, otomatis kan yang mengirimkan lamarannya 1000, yang keterima paling cuma 10. Nah, otomatis Anda harus bersaing tuh. Bukan saja dengan orang dari dalam negeri, tetapi orang dari luar negeri. Gimana caranya supaya kualitas Anda bagus? Anda harus masuk ke dunia pendidikan, punya keterampilan, dan lain sebagainya. Oke, jadi jawaban yang benar adalah yang C. Baik, balik lagi ke pembukaan tuh kan. Makanya kalau Anda ingin lulus mata pelajaran ini, Anda harus sering menghafalkan tuh pembukaan UUD ya, kemudian isi undang-undang dasar, karena soalnya ya paling seputar itu. Oke, pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdiri atas 4 alinea, ya ada 4 alinea ya, memiliki nilai luhur yang sangat dalam. Nilai yang sesuai dengan alinea ketiga pembukaan UUD 45 adalah, Anda ingat-ingat lagi tuh, apa tuh alinea ketiga ya. Nah, kita coba share alinea ketiga itu apa gitu. Nih, alinea ketiga, alinea pertama. Kata bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, bla bla bla. Ingat ya, itu alinea pertama. Alinea kedua, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia. Ya. Pokoknya alinea pertama diawali dengan kata bahwa. Alinea diawali dengan kata dan perjuangan pergerakan, ya enggak? Nah, ingat, alinea ketiga ingat aja ada Tuhannya, ada Allahnya. Oh, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ingat ya, coba ini alinea ketiga, maka Anda ingat-ingat. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan bangsa yang bebas. Merdekaannya. Nah, jadi alinea keempat daripada. Nah, sekarang kita balik ke soalnya. Nah, soal nomor 14. Kira-kira yang mana? Jawabannya pasti yang D. Karena ada kata-kata merdeka. Jadi rakyat Indonesia itu menyatakan sendiri bahwa kita ini merdeka, bahwa kita ini bebas. Bebas. Jawabannya adalah yang D. Nah, cuman masalahnya siswa kadang-kadang suka terkecoh. Mentang-mentang ada kata kemerdekaan. Nah, di setiap jawaban di sini ada merdeka semua ini. Ada kemerdekaan bukan hadiah dari Jepang. Benar sih, benar. Tapi kan konteksnya nggak begitu, nggak ada kata-kata Jepang di situ, berarti bukan. Ya, di alinea ketiga juga ada kata-kata bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan. Agak terlalu jauh ya, yang B ya. Kemudian yang C, kemerdekaan merupakan hasil yang panjang. Benar sih. Tapi apa ya alinea ketiga ngomong bahwa ternyata prosesnya panjang, nggak juga kan? Yang keempat, nah, yang bikin kita bingung. Kemerdekaan bukan tujuan akhir dari perjuangan bangsa Indonesia. Benar, itu kan benar ya. Tetapi konteksnya apa itu? Tidak. Konteksnya adalah di alinea ketiga pernyataan bahwa rakyat kita ini sudah merdeka. Nah, yang paling berhubungan adalah yang D. Hati-hati ya. Agak mirip-mirip, susah dijawabnya. Anda perlu mikir sedikit pakai logika. Kira-kira nyambung nggak ya? Nyambung nggak ya? Oh, pokoknya ada kata sambungnya lah gitu. Oke? Jadi berbeda dengan soal bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kadang-kadang jawabannya ada di pertanyaan. Kalau ini konteksnya adalah Anda ingat kembali teks yang benarnya seperti apa, kemudian nyambung nggak dengan pilihan jawaban yang ada. Baik. 15. Nah, UD lagi ya kan? UD lagi. Salah satu makna pembukaan UD Negara Republik Indonesia tahun 45 alinea ke-1 adalah bangsa Indonesia cinta kemerdekaan dan cinta damai. Bangsa Indonesia cinta kemerdekaan. Keyakinan terhadap makna tersebut diterapkan melalui, lalu bagaimana cara menerapkannya ya? Supaya detail, Anda ingat-ingat lagi isi daripada alinea pertama. Ingat,
isi dari alinea pertama diawali dengan kata-kata apa? Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Kemanusiaan dan keadilan Maka penjajahan di atas dunia harus dihapus. dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Intinya bahwa pertama, intinya kemerdekaan itu hak setiap bangsa. Oke. Yang kedua, tidak boleh ada penjajahan. Kenapa nggak boleh ada penjajahan? Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ada 3 poin tuh. Oke. Dan ingat lagi. Nah, balik lagi ke pertanyaan. Pertanyaan, kira-kira mana nih yang sesuai dengan konteks? Ya, supaya hak kita itu terpenuhi. Yang pertama, menjalin persahabatan dengan bangsa lain. Maksudnya prakteknya apa? Bisa. Kemudian aktif dalam semua organisasi internasional. Enggak juga kali ya untuk organisasi kalau organisasinya organisasi yang mengarah ke tidak baik, kenapa juga harus aktif gitu ya. Kemudian bekerja sama dengan sebuah negara. Enggak juga. Enggak. Kerjasamanya apa? Kemudian menolak dan menentang semua bentuk penjajahan. Betul. Kemudian menjalin persahabatan dengan bangsa lain. Bisa. Sebenarnya yang paling benar itu ada 2 nih jawabannya, A dan E. Ya, karena dengan menjalin persahabatan dengan bangsa lain menunjukkan bahwa negara kita itu adalah cinta perdamaian. Kalau model kayak gini ya pilih aja salah satu, kalau nggak A dan E. Baik. Contohnya sama. Itu jawabannya. Oke. Nah, salah satu poin yang menyukseskan Anda untuk bisa ujian PPKN, Anda tolong hafalkan butir-butir Pancasila. Nah, terkait dengan butir-butir Pancasila ini, di sini saya akan share, misalkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di situ ada 7 butir. Ya. Butir yang pertama apa? Jadi istilahnya apa sih yang diamalkan dari ketuhanan yang Maha Esa? Ini yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Berarti kan seluruh masyarakat Indonesia percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Berarti kalau Anda pergi ke masjid, Anda percaya kepada Allah, kemudian Anda bertakwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sebenarnya Anda sudah mengamalkan sila pertama, gitu kan. Kemudian manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Jadi kalau orang Indonesia silakan saja ada yang beragama Kristen pergi ke gereja. Jadi berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi salah satu agama itu tidak berhak juga melarang orang beragama lain untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Konsepnya itu harus adil dan beradab. Gitu. Konsepnya harus adil dan beradab. Kemudian apa yang ketiga? Apa sih butir ketiga, Pak? Pengamalan sila ke-1. Mengembangkan sikap hormat dan menghormati bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ya, kita menghargai. Ya, nggak boleh juga kita menghalang-halangi orang untuk mengadakan kegiatan kerohanian. Itu. Ya, dengan respect. Masing-masing. Kemudian tetapi dalam konteks masing-masing ya, bukan berarti Anda ikut beribadah di tempatnya atau orang itu juga ikut berada di tempat kita. Nah, itu juga tidak sesuai itu. Karena kan itu jadi akan tercampur baur begitu. Kemudian membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi rukun gitu, nggak berantem. Nah, itu prakteknya. Kemudian agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itu merupakan hak pribadi. Gitu. Nggak boleh kita maksa-maksa orang untuk berpindah agama atau maksa-maksa orang untuk mendatangi rumah ibadah kita. Karena itu adalah hak pribadi. Kemudian mengembangkan, saya menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Menghalang-halangi orang untuk berangkat ke masjid atau menghalang-halangi orang untuk datang ke majelis taklim, itu juga kan bukan sikap yang baik terhadap penghormatan terhadap kebebasan menjalankan ibadah. Kemudian tidak memaksakan suatu agama kepercayaan kepada orang lain. Oh, berarti ada 7 poin ini nih. Ya, dari sila ke-1.
Nah, kalau sila kedua banyak. Apa saja? Oh, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa sih Pak arti adil dan beradab itu? Berarti mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Nggak boleh tuh kita ngegebukin orang atau memfitnah orang lain, ya. Mengakui persamaan derajat, nggak boleh kita membeda-bedakan orang lain. Oh, kamu orang miskin misalkan, antrinya di sebelah sini, gitu. Oh, ini orang kaya, antrinya duluan, nggak perlu antri, ya nggak bisa. Berarti itu tidak ada persamaan derajat. Ya nggak boleh kita membeda-bedakan suku. Oh, ini hanya khusus orang Malang, orang Irian nggak boleh. Nah, itu juga tidak sesuai dengan sila kedua. Keturunan, kamu kayaknya keturunan darah biru, oh kamu keturunan darah merah. Nah itu kita nggak boleh nikah nih, gitu antara darah biru dengan. Nah itu juga tidak sesuai kemanusiaan yang adil dan beradab. Warna kulit, oh yang belah sana warna kulit hitam, warna kulit nah itu juga nggak boleh, ya. Nah ini adalah bentuk pengamalan dari Pancasila sila kedua. Nah itu butir-butir ya. Nah ada berapa butir sila kedua? Ada 10 butir. Ya. Sila ketiga ada 7 butir. Sila keempat ada berapa? 10 butir. Sila kelima ada 11 butir. Nah, semua butir-butiran ini ada di modul ya. Nah, jadi Anda hafalkan itu ya. Baik, supaya ujiannya itu nanti sukses. Kita lanjutkan terkait dengan soal ujian tadi. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Nomor 31. Wah, langsung 31 ya. PPKN itu ada 40 soal biasanya. Pemerintah daerah dalam membuat peraturan harus mampu mengakomodasi kepentingan rakyat sehingga menimbulkan rasa keadilan sosial. Apa sih mengakomodasi? Jadi kalau masyarakat mengatakan, Pak Gubernur, saya tolong dong dibangunin WC umum. Nah, itulah yang dibangun. Ya. Jangan yang dibangun bar gitu. Oh, nah itu kan tidak mengakomodasi kepentingan rakyat. Akomodasi seperti kayak transportasi atau sarana ya, sarana transportasi. Pak Gubernur, gimana caranya saya supaya ke kabupaten bisa dengan cepat gitu. Oh, akhirnya dibangun sarana transportasi. Nah, salah satu contoh perwujudan keadilan sosial adalah jadi adil gitu. Jangan cuman orang-orang gedean saja yang bisa naik mobil ber-AC gitu ya. Kemudian ke kabupaten datang. Nah, sekarang pemerintah daerah juga ada yang seperti itu. Makanya sekarang di Jakarta itu angkot-angkot dikasih AC gitu kan. Angkot ada AC-nya gitu. Nah, kemudian salah satu contoh perwujudan keadilan sosial itu apa? A. Membangun penyediaan fasilitas umum di setiap pemukiman. Bisa jadi. Bisa jadi. B. Memperoleh kesempatan sama untuk mengembangkan agama. Bisa jadi ya. Jadi orang bangun rumah ibadah punya kesempatan yang sama. C. Jaminan kebebasan dalam memberikan. Dulu. Tapi kalau B ini kan konteksnya ketuhanan yang Maha Esa ya. Ya. Ya bukan dalam konteks keadilan sosial. C. Jaminan kebebasan dalam memberikan hak suara di pilkada. Benar, tapi kan ini dalam konteks sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, bukan konteks keadilan sosial, ya enggak? D. Menghargai kebebasan untuk menyalurkan bakat dan minat. Nah, itu juga dalam konteks kebebasan. E. Kebebasan menentukan cara dalam memilih kebutuhan kehidupan. Kira-kira yang mana? Perwujudan adilnya itu. Kira-kira yang mana? Yang A. Nah, udah jelas-jelas yang A. Membangun fasilitas umum. Fasilitas umum. Nah, kadang-kadang masyarakat itu memprotes ini ya kepada pemerintahnya untuk mengakomodasi kepentingan rakyat. Itu adil. Kemudian yang berikutnya. Yang berikutnya. Baik. Yang nomor 32. Alasan yang melatar belakangi Indonesia memilih bentuk pemerintahan republik konstitusional adalah alasannya apa? A. Indonesia telah gagal dalam menjalankan bentuk negara federal. Benar nih. Dulu kita negara serikat. Ya, negara serikat. Artinya ada negara-negara bagian seperti Amerika. Amerika itu negara serikat.
ada negara bagian Los Angeles, kemudian ada New York ya, tapi sekarang sampai sekarang itu Amerika. Kemudian yang kedua, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia mengandung isi pokok pikiran kedaulatan rakyat. Indonesia merupakan negara dengan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Nggak ada sangkut pautnya itu. Kemudian adanya pembagian kekuasaan yang sama dan mengikat antar penyelenggara kekuasaan negara. Nggak ada sangkut pautnya juga. Konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi dalam kehidupan bangsa dan bernegara Republik Indonesia. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang A. Indonesia sebenarnya pernah bikin negara serikat tetapi tidak berhasil dan menjalankan bentuk negara federal. Kemudian 33. Berikut ini yang merupakan contoh fungsi pemerintah daerah yang mendukung tercapainya tujuan nasional apa? A. Mengatur seluruh kegiatan ekonomi negara. Enggak mungkin lah, masa Pemda ngatur ekonomi negara. B. Membangun komunikasi dengan negara lain. Enggak mungkin juga. Pemda yang membangun komunikasi dengan negara lain itu adalah pemerintah pusat. B. Membangun rumah sakit daerah untuk kepentingan masyarakat. Nah, benar nih. Ini ada kata, kemudian di sini juga ada kata daerah. Berarti jangan. D. Memberikan bantuan obat-obatan kepada warga asing yang terkena musibah. Ya enggak lah. Apanya gitu ya. Adapun kalau yang bantu obat-obatan kepada warga asing itu adalah pemerintah pusat. E. Mengurus para TKI yang terlunta di negara Arab Saudi. Ini bukan Pemda yang urus, tetapi pemerintah, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri, ya, bukan Pemda. Oke. Jadi jawabannya adalah yang C, membantu sakit untuk kepentingan masyarakat. 34, dua soal lagi nih. Sesuai dengan UUD 45 pasal 1 ayat 3 mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Ya. Mengandung arti bahwa A, hukum segala-galanya bagi bangsa, benar. Tetapi kan konteksnya bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, konteksnya ini. B, negara menjamin keadilan berdasarkan atas hukum. Kayaknya jawaban yang pas itu yang B ya. C, pemerintah berdasarkan peraturan belaka. Nggak mungkin lah ya. Jawaban yang kayak gini jangan dipilih ya. Kemudian adanya perlindungan dari warga negara sendiri dan pemerintah. No. Kemudian hukum tertulis mempunyai kekuasaan tinggi, betul. Tapi yang paling pas itu adalah negara menjamin keadilan berdasarkan hukum. Jadi setiap warga negara harus adil ya. Jangan kalau misalkan para petinggi atau aparat negara bikin salah, nabrak orang mati, kemudian bebas, nggak bisa, ya. Tetapi kalau orang nenek-nenek misalkan nyolong kangkung di lahan sekitar kemudian dipenjara sampai 3 bulan, nah itu kan berarti tidak adil, ya. Perlakuan itu harus sama, jangan mentang-mentang anak jenderal lepas, sementara orang susah di penjara lama. Nah, itu berarti tidak adil. Nah, negara harus menjamin keadilan berdasarkan atas hukum. Kemudian pasal 35. Nah, ini pasal lagi ya. Bosan ya? Pasal 1 ayat 1. Pasal 1 UUD 45 menyebutkan bahwa apa isinya? Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, isinya gitu ya. Artinya Indonesia bukan negara federal. Ya, negara federal itu artinya ada negara-negara kecil. Seperti misalkan Malaysia. Malaysia itu kan ada 9 raja. Ada Raja Johor, ada Raja Selangor, ya, ada raja macam-macam itu, Perak, ya. Nah, jadi setiap raja ini itu kayak punya negara masing-masing dan benderanya juga masing-masing. Nah, iya, mereka punya bendera masing-masing, tetapi mereka bersekutu atau bersatu di bawah naungan negara yang namanya Malaysia gitu. Jadi nanti siapa yang jadi raja Malaysia gantian itu 5 tahun. Jadi 5 tahun raja yang pertama dari Perak. Ya, kemudian 5 tahun berikutnya raja dari Selangor, 5 tahun berikutnya raja dari jadi mereka kerajaan gitu. Tetapi serikat. Jadi seperti negara. Kalau di kita tidak ada tetapi ada yang namanya daerah istimewa, seperti daerah istimewa Yogyakarta. Kenapa? Yang jadi gubernur di sana adalah Sultan Sri Sultan Hamengkubuwono. Jadi yang jadi gubernur terus aja Sultan karena dia memang raja, ya, raja di Jogja tersebut. Baik, sebenarnya dulu di Indonesia ada kerajaan banyak di Indonesia, di banyak, ya.
Cuman raja-rajanya di Kalimantan sini raja. Terus setiap daerah itu raja atau setiap itu apa sih pulau provinsi. ya itu ada rajanya. Cuman kalau misalkan kita seperti Malaysia, otomatis raja-raja itu akan aktif tuh. Jadi Raja Cirebon, dia akan menguasai Cirebon gitu. Nah itu bergantian itu. Jadi tidak ada pemilunya, nggak ada itu. Karena kan akan menggantikan ayahnya pasti anak dari raja tersebut. Keturunannya. Ya, keturunannya. Baik, soal terakhir, kira-kira jawabannya yang mana? Maka dalam menjalankan pemerintah Indonesia, yang mana jawabannya? Jawaban yang tepat adalah yang E. Hanya terdiri dari satu negara, satu pemerintah, satu undang-undang dasar untuk seluruh wilayah negara. Itu jawaban yang tepat. Nah, jadi demikianlah pembahasan kita tentang ujian dari PPKN, Pendidikan Kewarganegaraan.